apakah ini jadi sisi negatif juga? Karena kalau kita lihat publik pun terlalu cepat menghakimi, menghakimi tanpa tahu konteks yang sebenarnya. Itulah media termasuk yang dilakukan oleh siswa-siswa ini. Saya bukan menyalahkan adik-adik ini melakukan Saya nggak tahu ini pingsan demo karena kepanasan. Kepanasan atau pingsan dipukul. Toh yang pingsan anak perempuan gitu kan. Kadang bingung saya. Nah, itu yang perlu sebenarnya kita kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama apa solusinya. Karena ini 2045 sebentar lagi loh, 20 tahun lagi. Kita akan mencapai Indonesia emas. Apakah Indonesia emas yang seperti ini yang kita harapkan? Kan ya, benar. Jadi semoga ini tidak terjadi lagi, karena yang buat kita miris, anak-anak ini demo untuk satu kesalahan yang sangat mendasar, yaitu siswa yang ketahuan merokok. Bukannya malah siswanya itu dihukum, tapi kenapa jadi kepala sekolahnya yang diganti? Rokok itu zat adiktif yang dilarang di lingkungan, apalagi di lingkungan sekolah. Di kantor kita nggak boleh ngerokok di lingkungan kantor, apalagi di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, dilakukan oleh anak di bawah umur. Double tuh kesalahannya. Sekarang itu larangan itu bukan hanya di sekolah loh. Saya datang ke beberapa kampus, di lingkungan kampus itu juga tidak boleh merokok gitu. Sudah ada pengumuman yang berada di setiap tembok lingkungan kampus loh. Bener. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh loh. Kalau ini terjadi harus turun tangan sih sebenarnya pemerintah pusat. Ya. Ini harus diluruskan, diperjelas, jangan sampai akhirnya ini jadi sesuatu. Kalau di dalam pengadilan itu ada namanya jurisprudensi ya. Jadi putusan hakim yang akhirnya bisa diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Ini bisa jadi akan diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain, kebijakan anak-anak muridnya. Ada guru yang nggak disukai, di demo aja. Di demo aja, gitu. Betul. Meskipun dia melakukan kesalahan sebenarnya. Nah, ini yang juga menjadi catatan juga mungkin ya untuk kepolisian. Karena akan menerima laporan orang tuanya ya, karena tadi orang tuanya menyebutkan akan melaporkan ke polisi. Ya, apakah dengan peristiwa ini sudah berjalan cukup lama, visumnya masih akan kelihatan? Ya, apalagi seiring dengan perintah Kapolri untuk melakukan restoratif justice. Ini kan sebenarnya bisa dilakukan. Dan ini sih bukan tindakan yang berlebihan lah, bukan sesuatu yang kriminal, apalagi memberitahu sesuatu yang baik, siswanya tidak merokok. Dan ya berarti kan nanti saksi dipanggil, dikumpulin, jadi lama lagi. Jadi kalau bisa damai, toh pas sekolahnya juga udah di nonaktifkan. Paling saran saya buat Pemda Banten, Pak Gubernur Andra Soni ya? Pak Wagub, Dimyati, Nana Kusuma, nggak usah terlampau reaktif. Ini anak melakukan kesalahan karena merokok, jadi tolonglah tabayun, dipanggil, diproses dengan benar. Kalau memang dia tidak melakukan kesalahan, kembalikan lagi haknya. Betul. Kembalikan lagi haknya. Jadi aturan mesti ditegakkan, biar itu pelajaran bagi murid-muridnya juga. Dan sebagai kepala daerah dan sebagai pejabat, ya jangan terlalu reaktif terhadap isu-isu yang viral. Bener. Lakukan tabayun dulu. Begitu viral langsung ambil sikap. Ternyata sikap yang diambil atau langkah yang diambil, kebijakan yang diambil ternyata salah langkah, hanya gara-gara viral. Ini kan menyikapi media sosial ini kan kita juga harus pintar-pintar, literasi digital juga harus diperkuat. Misalnya ada sekolah yang melarang muridnya bawa handphone, kemudian diprotes sama muridnya, kemudian melapor ke orang tua juga protes. Gimana kalau kita mau koordinasi, kita mau jemput, kita mau ini. Dulu kita nggak ada handphone, baik-baik aja hidup kita. Kalau di sekolah anak saya dulu, kan siswa dilarang bawa handphone. Ya, siswa dilarang bawa handphone. Ini sampai SMP, karena SMA biasanya sudah diizinkan. Siswa dilarang bawa handphone. Kemudian saya bertanya kepada kepala sekolah, bagaimana kalau ada saya ingin mengecek anak, atau anak saya ingin minta dijemput karena kondisi sakit, atau dia nggak bisa pulang sendiri. Kepala sekolah menjamin, kami sediakan telepon di sekolah yang bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Ya, berbagai keperluan siswa untuk menelpon orang tuanya. Silahkan. Kalaupun tidak menelpon, tidak dijawab, ada handphone sekolah yang sudah saya siapkan, kata kepala sekolahnya, untuk ditelepon oleh orang tua. Ya, untuk ditelepon oleh orang tua. Jadi artinya komunikasi tetap terjalin. Benar. Larangan tetap diberlakukan karena itu peraturan dari sekolah.
tapi mereka sekolah juga memberikan ruang, ini kami siapkan fasilitasnya. Kalau darurat. Kalau darurat. Jadi kalau ada orang tua murid pengen anaknya bebas, bisa ditelepon kapan aja, bisa WA, bisa segala macam, ya homeschooling aja. Ya, betul. Sekolah di rumah aja, yang aturannya Bapak Ibu atur sendiri, mau gimana, mau belajarnya kapan, main handphonenya lebih banyak itu, silakan homeschooling. Tapi boarding school aja hanya sekali seminggu ya? Boarding school sekali seminggu itu pun bergantian. Bergantian, dikasih batas waktu cuma 15 menit. Gitu. Termasuk juga di sekolah-sekolah yang lain. Jadi ikuti aja peraturannya, pasti itu untuk kebaikan. Ketika Bapak Ibu udah mempercayakan anaknya di satu sekolah, maka percayakanlah itu. Kan kita punya komite sekolah. Ya, betul. Ada FOMG di situ, ada kumpulan orang tua murid dan guru. Forum bisa disampaikan di situ. Guru, betul. Daripada rame-rame begini, anaknya juga jadi trauma, ada korban kepsak yang harus disingkirkan. Jadi ini sih nggak boleh terulang lagi, walaupun saya nggak yakin. Karena kalau Bapak Ibunya masih bergaya yang seperti ini akan terjadi bukan hanya di Cimaharga, Banten saja, tapi juga akan terjadi di daerah-daerah lain. Jadi jangan kuping yang tipis. Jangan tipis kuping gitu. Tipis kuping itu akan membuat ribut semuanya nanti. Ya. Tamparan udah viral, sanksi sudah turun. Tapi komentar masih belum usai. Karena banyak yang di media sosial luar biasa. Media sosial luar biasa sekali. Dan rata-rata emang kepala sekolah jadi dapat dukungan. Iya, betul. Terutama buat mereka yang anti rokok ya. Anti rokok. Buat para penggiat anti rokok ini sangat-sangat kecewa dengan putusan ini, karena buat mereka ketika ada seorang guru yang melarang siswanya merokok, itu adalah tindakan yang heroik. Ya. Dan kita juga harus ikuti juga bersama apa sanksi yang diberikan kepada siswa yang kedapatan merokok. Ya. Sanksi apa yang diberikan? Gitu. Dan dari apakah mana akan dikembalikan ke orang tua atau seperti apa? Dari mana rokok itu dia beli? Ya. Jangan-jangan dia beli di warung dekat sekolah. Kalau di warung dekat sekolah kan ada aturannya, tidak boleh menjual rokok, kan ada PP dari Kementerian Kesehatan. Betul. Tidak boleh menjual rokok dalam radius berapa meter? Ya, dalam radius sekian ratus meter dari sekolah. Jadi tidak boleh menjual rokok di dekat aktivitas sekolah, taman bermain, TK, kemudian pasar, dan ada beberapa tuh ketentuan. Regulasi sudah kuat. Jadi hati-hati nih buat sekolah. Kalau ada lingkungan sekolah yang menjual rokok, ya larang. Larang, betul. Larang. Jangan sampai nanti udah dilarang, pedagang rokoknya lapor ke polisi. Panjang lagi urusan. Ya itulah. Komentar masih kita tunggu ya. Tapi The Comment pamit dulu. Ya. Kritik tetap jalan. Tetap jalan. Sampai jumpa, Sobat Indo. Bye-bye.